Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Adralfi dengan ujung NIM 096. Saya dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai vibrating atau oscillating conveyor, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah alat industri kimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lely Nurul Komariah, MP. Jadi ketika kita mempelajari vibrating atau oscillating conveyor, kita harus memahami definisi dari conveyor itu terlebih dahulu. Jadi conveyor adalah sistem mekanik yang memiliki fungsi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk memahami definisi ini, kita akan melihat gambar berikut. Nah, jadi gambar ini tentunya sangat familiar karena kita sering melihatnya pada banyak industri, yang mana tujuannya adalah untuk memindahkan suatu material dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, tetapi foto ini itu menunjukkan suatu belt conveyor. Sedangkan yang kita pelajaran pada saat ini adalah jenis vibrating conveyor. Jadi, vibrating conveyor itu adalah conveyor yang dibutuhkan pada frekuensi tertentu. Nah, sesuai namanya, vibrating conveyor berarti conveyor ini memanfaatkan energi getaran tadi untuk melakukan fungsi dari conveyor tadi, yaitu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi ada juga istilah oscillating conveyor, yang mana sebenarnya sama seperti vibrating conveyor, tetapi ia memiliki frekuensi yang lebih rendah dan juga amplitude gerakan yang lebih besar. Untuk memahami vibrating conveyor lebih lanjut, kita akan melihat video berikut, yang mana pada video ini menunjukkan bagaimana vibrating conveyor itu bekerja. Seperti yang kita lihat, conveyor ini bergetar sehingga biji-bijian yang ada pada conveyor tersebut bergerak maju dan berpindah tempat. Berikutnya kita akan memahami juga beberapa fungsi dari vibrating conveyor. Yang pertama adalah sebagai screening system, yaitu untuk memisahkan produk atau juga menghilangkan produk yang oversize, kemudian sebagai spreading system, yaitu untuk menyeragamkan distribusi produk, dan juga feeding system untuk mengatur aliran material ke dalam mesin, kemudian diproses lebih lanjut pada mesin tersebut. Nah, ada juga pembagian atau tipe-tipe dari conveyor atau vibrating conveyor tadi. Sebenarnya banyak pembagian tipe-tipe ini, tetapi kali ini kita akan membaginya berdasarkan basis desainnya. Jadi yang pertama ada standard duty vibrating conveyor, yang mana sesuai namanya ini memiliki tanggung jawab yang standar, misalnya memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar, yaitu 1-40 ton per jam dengan kecepatan hingga 60 feet per menit. Aplikasinya dapat kita lihat pada food atau chemical processing industry. Sebaliknya ada juga tipe kedua, yaitu heavy duty vibrating conveyor. Sesuai namanya, ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan lebih berat dibandingkan standar duty. Ia memiliki kapasitas melebihi 500 ton per jam dengan kecepatan hingga 90 feet per menit. Aplikasinya dapat kita lihat pada industri dengan skala besar seperti pengecoran dan manufaktur. Untuk memahami cara kerjanya, kita akan melihat gambaran berikut yang menunjukkan prinsip kerja dari vibrating conveyor, di mana secara umum prinsip kerja dari vibrating conveyor adalah memaksimalkan nilai frekuensi tetapi meminimalkan nilai amplitudo. Seperti yang kita lihat pada di sini ada through spring, yang mana gerakan through ini biasanya memiliki amplitudo 2 kali dari amplitudo penggerak atau mesin penggerak ini. Jadi bagaimana caranya kita harus meminimalkan nilai amplitudo itu tapi bisa memaksimalkan nilai frekuensinya pada tiap vibrating conveyor tersebut. Kemudian kita bisa melihat material ini bergerak maju ke depan, tetapi gerakan ini diakibatkan oleh getaran yang dihasilkan oleh mesin penggerak tadi. Nah, arah gerakannya adalah ke atas kemudian ke depan. Oleh karena itulah material dapat berpindah tempat pada vibrating conveyor. Ketika kita memilih alat untuk vibrating conveyor, ini juga memiliki banyak pertimbangan, namun kita ambil salah satu contohnya dari mesin penggerak. Dua foto ini memiliki mesin penggerak yang berbeda. Foto pertama memiliki mesin penggerak mechanical, sehingga disebut mechanical vibrating conveyor. Kemudian yang kedua adalah merupakan pneumatic vibrating conveyor, yang mana menggunakan mesin pneumatik atau hidrolik tadi. Nah, perbedaannya adalah, yang pertama, ini tidak bisa memiliki frekuensi yang berubah-ubah. Jadi ketika kita memiliki industri yang membutuhkan frekuensi getaran yang berubah-ubah, sebaiknya tidak menggunakan mechanical vibrating conveyor, tapi lebih memilih pneumatic vibrating conveyor yang mana terdapat kontrol sehingga kapasitas, kecepatan, serta frekuensi dapat kita atur sedemikian rupa. Nah, berikutnya juga ada penentuan kapasitas pengangkutan. Kapasitas pengangkutan ini
ditentukan oleh 4 faktor. Faktor yang pertama adalah besar jalur pengangkutan. Faktor yang kedua adalah kemampuan material untuk menerima dan mentransmisikan arah aliran melalui massa material tersebut. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi pengangkutan, serta yang terakhir adalah kemiringan jalur itu sendiri. Nah, sebenarnya dalam kapasitas pengangkutan, menurut banyak referensi, itu tidak bisa digeneralisasi karena memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Akan tetapi kita dapat menghitung nilai kecepatan, kemudian frekuensi serta amplitudo, serta memperkirakan nilainya melalui rumus yang diperoleh dari salah satu buku, yaitu Conveying Machine oleh A.O. Spivak-Skolsky, yaitu sebagai berikut. Pada tabel ini kita bisa melihat nilai frekuensi dan juga amplitudo itu ditentukan oleh 2 faktor, yaitu adalah tipe dari mesin penggerak dan juga dari jenis materialnya, dusty dan pulverized atau lumpy. Berikut ini juga adalah rumusan dari kecepatan gerak material, yang mana V adalah kecepatan, K1 dan K2 adalah konstanta, alfa adalah sudut incline, kemudian A adalah amplitudo, kemudian ini adalah frekuensi, beta ditentukan oleh nilai frekuensi, serta C adalah koefisien operating mode dari conveyor itu. Berikut ini juga adalah rumusan kecepatan gerak material ketika conveyor horizontal atau ketika sudut incline-nya 0 derajat. Dan berikut ini adalah nilai K1 dan K2 yang dibutuhkan pada perhitungan kecepatan tadi, yang mana nilai K1 dan K2 ditentukan oleh jenis material muatan daripada conveyor tadi. Untuk memahami rumusan tersebut, kita akan mengerjakan soal ini. Jadi berdasarkan soal ini, diperoleh nilai diketahuinya adalah sebagai berikut. Kita dapat mengecek nilai material ini, nilai K1 dan K2 dari material ini, sesuai pada tabel ini, pada halaman sebelumnya. Kemudian nilai kecepatannya kita konversikan menjadi meter per second, frekuensinya kita konversikan menjadi per second, kemudian yang amplitudo juga, begitu juga nilai C yang telah diketahui pada soal. Yang ditanya adalah nilai alfa atau sudut incline. Kemudian berikut ini adalah perhitungannya, nilai K1 dan K2 diperoleh dari nilai material yang diketahui, kemudian nilai beta itu diketahui dari frekuensi, yang mana frekuensi yang kita gunakan adalah 600 per menit, sehingga itu dikurang dari 1000 per menit. Jika frekuensi kurang dari 1000 per menit, maka nilai beta itu berada di kisaran 30-35 derajat, dan kita mengambil 30 derajat sebagai asumsi untuk menyelesaikan soal ini. Kemudian diperolehlah nilai sudut incline berdasarkan perhitungan itu mendekati 10 derajat. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lely yang telah memberi kesempatan kepada kami mahasiswa untuk membagikan ilmu mengenai vibrating conveyor sangat menarik dan juga insightful ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga ilmu yang bermanfaat. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, Anda dapat mempertanyakannya melalui email saya yaitu sabina@gmail.com dan juga Instagram saya yaitu sabina_adralfi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.